Columbus ini film yang rilis di tahun 2017, ditulis dan disutradarai oleh Kogonada, di mana gue sendiri selalu suka ya ketika si sutradara itu ngerangkep sebagai penulis juga, karena harusnya dia tuh yang paling tahu mengenai materi filmnya, serta apa yang mau dia sampaikan kepada penonton, kalau dibandingin dengan orang lain ya. Dan ini film keduanya dia yang gue tonton. Sebelumnya tuh gue pernah nonton After Yang. Dari sisi plot tentang seorang pria yang bernama Jin, dia pergi ke Columbus karena ayahnya sedang sakit. Namun selama berada di sana, dia ketemu dengan seorang wanita yang bernama Cassandra, yang juga mengorbankan waktunya untuk mengurus ibunya. Di mana secara perlahan mereka berdua mulai menjalin sebuah pertemanan ya. Kurang lebih seperti itu dari sisi plot, sisanya gua nggak mau spoiler. Dan setelah gua selesai nonton, awalnya tuh gue kira ini akan menjadi film yang lebih mengarah atau tipikal film yang fokusnya tuh ngurus ke orang tua masing-masing, terutama dari orang tuanya Jin ya, karena ini alasan utama dia datang ke sini untuk ngelihat ayahnya. Tapi ternyata enggak. Dan yang gue suka adalah hal ini tuh ditanyain juga oleh Cassandra. Soalnya ini jadi salah satu pertanyaan yang ada di awal film juga gitu dari gue. Kenapa dia datang ke sini tapi nggak terlalu fokus ke ayahnya. Walaupun dia sendiri tuh sempat ngasih jawaban yang cukup logis juga. Sedangkan dari sisi karakter, film ini terbagi menjadi dua karakter yang cukup besar. Yang pertama ini adalah karakternya Jin, dia seorang penerjemah buku yang terpaksa datang ke sini karena masalah kesehatan ayahnya, di mana hubungan kedua orang ini tuh nggak terlalu deket banget. Jadi ketika hal ini terjadi, ada sisi keterpaksaan juga dari si Jin. Sedangkan yang satunya bernama Cassandra atau biasa dipanggil Casey di sini. Gue suka banget dengan karakter ini karena relatable, dia seorang wanita yang pintar, cuma karena harus ngejaga ibunya, jadi memilih untuk tetap berada di Columbus. Dan ada satu scene di awal film ya, di mana Casey ini ketemu dengan salah satu teman lamanya, terus mereka ngobrol sebentar mengenai kehidupan temennya juga yang lagi belajar di Amsterdam. Jadi ada sedikit perbandingan kontras mengenai jalur hidup Casey dengan jalur hidup yang lain. Itu yang menurut gue akan relate ya, karena ada sisi merasa tertinggal dengan orang-orang di seumurannya. Jatuhnya tuh kayak ngebandingin hidup juga sih sebenarnya ya. Walaupun nggak baik, tapi kadang secara nggak sadar hal ini tuh sangat sering terjadi. Dia juga sering banget ya yang gua notice tuh pakai baju warna kuning, di mana secara psikologis warna artinya menunjukkan keceriaan. Dan di film ini mereka atau dua orang ini antara Jin dan Casey dipertemukan dengan topik yang namanya arsitektur. Jadinya ya bisa dibilang mereka berdua bonding ya dengan hal ini, serta kesamaan juga dalam hal menjaga orang tua masing-masing. Dan ini juga terhitung film yang menenangkan selama gua nonton, sedikit slow pace ya. Fokusnya tuh ada di karakter dan mereka memiliki progres juga. Jadi kalau ngebandingin antara apa yang ada di awal film dengan apa yang terjadi di akhir itu menurut gue ada perbedaannya. Secara estetika juga bagus. Ini film yang rapih dan bersih. Jatuhnya tuh menurut gue kayak minimalis juga ya. Di sini juga gue jadi belajar sedikit mengenai perspektif arsitektur. Salah satu fakta yang menarik adalah Irwin Bank yang ada di Columbus, di mana bank ini tuh berdiri sejak tahun 1954, salah satu bank modern yang ada di Amerika, tapi gue nggak tahu sih sekarang udah seperti apa ya.
Tapi arsitektur bank yang ada di sini tuh penuh dengan kaca karena pada saat itu secara umum ya, bank dibuat seperti fortress gitu sebagai pelindung ya. Dan di sini tuh mereka ngambil approach yang berbeda gitu, di mana balik lagi yang kayak tadi gue bilang tuh penuh dengan kaca ya. Dan feeling gue juga sutradara di film ini kelihatannya suka banget dengan yang namanya arsitektur. Seingat gue juga film After Yang memiliki desain arsitektur yang keren juga sih. Dari sisi topik yang gue tangkep ya, kadang tuh kita suka bingung untuk membedakan mana yang realita dengan mana yang hanya sebatas alasan yang kita buat untuk nggak berkembang. Jadi untuk tetap berada di zona nyaman gitu dengan mencari-cari berbagai macam alasan lain. Mungkin jatuhnya kayak sabotase diri kali ya. Kayaknya itu sih yang gue tangkep atau yang gue dapet dari karakternya si Casey. Dan ini juga topik yang gue gue dapet juga ya setelah gue selesai nonton nih. So, Columbus menurut gue ini film yang menarik, secara cerita terhitung realistis, secara estetika menurut gue ini film yang rapi dan bersih juga. Jadi itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.